Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hari ini kita masuk pada hadis ke-31. Tekaraosnya berapa tahun ini teh? Hadis ke-31, judul babnya Bara'atu ahli la ilaha illallah minal khuludi finnar. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah itu tidak akan kekal di dalam neraka. Waalaikumsalam. Orang yang mengucapkan la ilaha illallah tidak akan kekal di dalam neraka. Tapi dengan catatan, dia tidak melakukan pembatal keislaman. Kalau melakukan pembatal keislaman, tentu gugur la ilaha illallahnya. Itu yang disebut dengan murtad itu. Orang murtad tentu kekal di dalam neraka. Berarti ada yang mengucapkan la ilaha illallah masuk neraka, ada. Di satu sisi dia mengucapkan la ilaha illallah, tapi di sisi lain melakukan dosa besar. Dan ini jelas menunjukkan bahwa dosa besar itu tidak serta-merta membatalkan la ilaha illallah. Gitu. Hadisnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, yakhruju minan nar, akan keluar dari api neraka, man qala la ilaha illallah, siapa saja yang mengatakan la ilaha illallah wa kana fi qalbihi minal khair ma yazinu sya'ira, dan di dalam hatinya ada kebaikan walaupun sebesar gandum. Sebesar biji apa? Gandum. Summa yakhruju minan nar, kemudian akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi, dan di dalam hatinya minal khair ada kebaikan ma yazinu burrah. Itu syair, burrah itu hampir sama. Itu jenis tanaman. Bur, gandum juga, syair gandum juga. Summa yakhruju minan nar, kemudian akan keluar dari neraka man qala la ilaha illallah wa kana fi qalbihi, dan di dalam hatinya minal khair ada kebaikan ma yazinu zurrah, walaupun sebesar zurrah. Zurrah itu bayi semut, anak semut. Bisi pernah ninggali anak nasirem saat kelomok berat. Sirem ke anak kana, ndogan anak kana. Itu ketika keluar dari telurnya itu disebut dengan zurrah. Artinya kebaikan sekecil apapun, Pak, selama la ilaha illallahnya ada, maka pasti akan memberikan manfaat bagi pelakunya. Oleh sebab itu kan para ulama, bahkan Nabi sendiri mengatakan la tahqiranna minal ma'rufi syai'an. Jangan kamu anggap
remeh kebaikan sekecil apapun. Tapi dengan catatan la ilaha illallahnya harus kita jaga. Karena kebaikan sebesar apapun tanpa la ilaha illallah habaan mansuro, seperti debu yang diterbangkan. Nah, apa saja faidah yang bisa kita ambil dari hadis di atas? Pertama, fadlut tauhid, kata para ulama. Hadis ini menunjukkan keutamaan tauhid wa takfiruhu dzunub, dan tauhid itu menghapus dosa. Tauhid itu menghapus dosa. Kalimat la ilaha illallah itu menghapus dosa. Kita ingat hadis sebelumnya, Nabi mengatakan, ikutilah setiap keburukan dengan kebaikan, maka kebaikan itu akan menghapus keburukan. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah la ilaha illallah itu bagian dari kebaikan? Maka Nabi mengatakan, ia afdalul hasanat. La ilaha illallah adalah kebaikan yang paling utama. Dalam riwayat-riwayat yang lain kita sudah belajar bahwa Nabi menyuruh kita untuk memperbanyak kalimat apa? Tauhid. Afdalul zikri, kata Nabi, seutama-utama zikir la ilaha illallah. Nabi mengatakan, perbaharui iman kalian dengan apa? Perbanyak la ilaha illallah. Jadi la ilaha illallah itu zikir paling utama, sesuatu yang dengannya kita memperbaharui keimanan kita, dan sesuatu yang dengannya Allah menghapus dosa-dosa kita. Makanya perbanyak, Pak. Dimanapun kita berada, dalam kendaraan, sedang berjalan, sedang olahraga, bersama keluarga, ibu sedang beres-beres di rumah, zikir la ilaha illallah itu banyak sekali manfaatnya. Praktekkan. Apalagi ketika sedih, Pak, kalau kita memperbanyak la ilaha illallah, aduh, plong hati. Sok buktoskeun. Kenapa tahu? Pengalaman. Lamun sedih ulah ngadangukeun lagu, wah beuki terpuruk. Nah di orang mah nya sedih teh ada nyetel Epin, wah beuki terpuruk gitu. Tapi ketika kita memperbanyak kalimat tauhid, justru hilang kesedihan itu. Semangat kembali kita dalam hidup. Makanya sebaik-baik kita melakukan kebaikan, kata Nabi, afdol al-hasanat la ilaha illallah. Nah, jadi itu takfirul dzunub, kalimat tauhid itu la ilaha illallah. Setiap kali mengucapkan la ilaha illallah, dosa kita berguguran. Kemudian kata para ulama, hadis ini menunjukkan apa? Nafyu khulud murtakibil kabir. Para pelaku dosa besar tidak kekal di dalam neraka selama dosa besar itu bukan kesyirikan. Ini catatannya ini. Karena sebesar-besar dosa itu syirik. Inna syirka la dzulmun adzim. Nah, kalau sudah urusannya syirik, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak akan mengampuninya kalau orang itu mati di atas kesyirikan. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang derajatnya di bawah apa? Syirik. Artinya ada dosa besar tapi derajatnya di bawah syirik, menunjukkan dosa besar itu bertingkat-tingkat. Tidak sama. Gitu. Nah, oleh sebab itu di sini dikatakan nafyu khulud murtakibil kabira finnar, bahwa para pelaku dosa besar tidak akan kekal di dalam neraka. Catatannya tadi apa? Selama dosa besar itu bukan syirik. Dan yang kedua, dia tidak menghalalkan dosa itu, tidak menganggap dosa itu halal, baik halal untuk dirinya sendiri secara pribadi atau dia halalkan juga untuk orang lain. Karena ada, Pak, orang yang mengatakan kade zina itu haram keur maneh halal keur urang. Ada yang seperti itu.
Siapa biasanya? Nah, ini orang-orang biasanya yang menganut tarekat-tarekat tertentu. Kalau dia merasa sudah mencapai ma'rifat, dia punya keyakinan tidak lagi terikat dengan syariat dan tidak lagi terikat dengan keharaman. Ini pernah terjadi dulu di Tasik. Kiainya itu menzinahi beberapa santriwatinya. Ketika ditanya oleh polisi, dia punya keyakinan sudah mencapai makrifat, sehingga zina itu tidak tidak haram lagi bagi dia. Ini kafir yang seperti ini. Jadi halal dan haram itu hak Allah. Ketika orang menghalalkan apa yang Allah haramkan, maka dia kafir. Gitu ya. Nah, jadi orang yang melakukan dosa besar tidak kekal di dalam neraka itu adalah mereka yang masih meyakini dosa besar itu haram, tetapi mereka lakukan gitu. Pernah tinggal ke potongan film Rhoma Irama jeung Wede Mukhtar. Ya, nu keur mabok. Cek Rhoma Irama teh cenah. Bapak menghalalkan khamr. Dia mengatakan sampai mati pun aku tidak pernah menghalalkan yang diharamkan gitu. Tapi mabok. Nah, berarti eta Wede Mukhtar teu kafir. Itunya. Tidak kafir. Ada raja dangdut ada di ceramahan di rumah mabok hari tadi. Ayatnya gitu. Nah, pinteran kena Wede Mukhtar sesuai manhaj salaf Wede Mukhtar. Wede Mukhtar. Ada raja dangdut atau tidak sesuai. Nah gitu Pak. Nah jadi ketika kenapa kamu mabok? Kamu menganggap halal nggak mabok? Enggak, haram. Zina haram. Nah itu buat zina hayang. Nah gitu. Karena orang melakukan keharaman itu tidak mesti dia menganggap halal. Dia tahu ini haram, tapi hawa nafsu tidak bisa dibendung gitu. Nah kebanyakan kan gitu orang melakukan dosa itu. Sok taros para pemabok eta. Nah halalkan kebanyakan mah tidak, dan dia sadar itu dosa gitu, tapi dia lakukan karena memang hawa nafsunya mendorong untuk seperti itu. Nah khilafan lil khawarij wal mu'tazilah, berbeda dengan orang khawarij dan mu'tazilah. Karena khawarij dan mu'tazilah punya keyakinan pertama, kalau khawarij pelaku dosa besar itu kafir dan kekal di dalam neraka. Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar itu tidak kafir, tidak mukmin. Mereka mengistilahkannya manzilah baina manzilataini. Jadi satu tempat di antara dua tempat. Tapi konsep di akhirat sama dengan khawarij. Pelaku dosa besar kekal di dalam neraka. Adapun ahlu sunnah tidak seperti itu. Pelaku dosa besar kalau mati belum bertobat, maka nasibnya fi masyiatillah, tergantung kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak Allah ampuni, kalau berkehendak Allah azab. Kalau diazab maka azabnya tidak kekal di dalam neraka. Nah itu keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Nah inilah yang kemudian menjadi khilaf sejak dulu ya antara ahlus sunnah dengan khawarij dan mu'tazilah itu. Faedah ketiga, ini nggak terlalu besar ini suaranya, cakap, hium. Ziyadatul iman wa nuqsanuhu. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu kadang bertambah dan kadang berkurang. Nah ini pun sama, ini akidah ahlus sunnah wal jamaah, bahwa iman itu terkadang bertambah, terkadang berkurang. Para ulama mengatakan bertambah karena ketaatan dan berkurang karena dosa dan maksiat. Maka kalau kita ingin mengukur keimanan kita,
lihat dari ketaatan dan kebaikan yang kita lakukan sehari-hari. Jadi kebaikan yang kita lakukan itu ukuran keimanan kita. Kalau kita sedang semangat berbuat baik, berarti iman bertambah. Kadang Korea gitu ngelakukan kehadiran masalah imannya gitu. Jadi iman itu tidak tetap, tidak stabil, tapi labil dia itu. Makanya Nabi mengatakan bahwa iman itu memiliki 70 cabang lebih. Bahkan setiap kebaikan yang kita lakukan itu adalah tanda dan ciri keimanan kita. Kita datang ke kajian ini iman ini. Salat kita adalah iman, sedekah kita adalah iman. Datang ke kajian ngagibah batur, nanti masalah menggerus iman gitu. Satu sisi ngaji karena iman, satu sisi digerus lagi dengan ngagibah ustaz misalnya ngomong ke ustaz. Nah itu berkurang juga imannya. Nah beda dengan ini Pak, dengan Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah itu Murji'ah ya. Kalau Murji'ah itu menganggap iman itu tetap. Tidak ada pengurangan, tidak ada penambahan. Itu akidah Murji'ah. Dan mereka mengatakan bahwa iman setiap orang itu sama. Iman Nabi Muhammad, iman Jibril, iman Abu Bakar, iman kita itu sama. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Murji'ah. Dan Murji'ah punya keyakinan sebanyak apapun dosa tidak akan memudaratkan kita selama punya iman. Coba bayangkan Pak, bapak pada mabok, pada zina, rek judol, rek riba, sok sukutan hiji-hiji maksiat. Nah, itu tidak akan memberikan dampak negatif selama punya iman. Itu keyakinan Murji'ah. Makanya bagi orang Murji'ah minta ke kuburan, sujud kepada kereta kencana, nyembah Nyi Roro Kidul, dianggap tidak membatalkan keislaman selama di dalam hatinya ada iman gitu. Itu akidah Murji'ah yang seperti itu. Saya ingin tanya sama bapak sama ibu, kalau kita sujud kepada batu tapi kita yakin dalam hati itu batu bukan Tuhan, itu bagaimana? Boleh tidak? Batal tidak keislaman itu? Sujud kepada batu tapi kita yakin itu batu gitu, boleh enggak? Bagi orang Murji'ah itu enggak masalah selama hatinya masih menganggap batu. Akan batal keislamannya kalau sudah hatinya menganggap Tuhan. Jadi bagi Murji'ah itu keislaman seseorang itu akan batal kalau sudah berkaitan dengan keyakinan saja. Padahal tidak. Iman itu kan tiga, diucapkan, diyakini, diamalkan. Jadi ada amalan-amalan yang bisa membatalkan keislaman seseorang walaupun hatinya tetap meyakini bahwa itu bukan Tuhan gitu. Dalam Quran wasjudu lillahi wa'budu, fasjudu lillahi wa'budu, sujudlah kalian kepada Allah dan beribadahlah. Hari sujud ibadah berarti ibadah, hari ibadah jangan salah. Yang Allah ayeuna sujud ka kereta kencana kumaha eta hukum. Nah, jadi orang Murji'ah itu selalu kudu ada keyakinan, padahal tidak. Buktinya apa? Buktinya orang yang bermain-main tidak betul-betul dari hati, dia hanya mengucapkan saja menghina sahabat Nabi. Maka Nabi mengatakan laqad kafartum
ba'da imanikum, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Nah, kalian telah kufur setelah kalian beriman. Orang itu mengatakan, ya Rasulullah, innama kunna nahudu wa nal'ab, kami ini hanya bermain-main saja. Jadi orang ini Pak pulang dari peperangan, di tengah perjalanan ngobrol, perjalanannya kan jauh, ngobrol, menyingkat perjalanan dengan obrolan, membicarakan sahabat Nabi di Madinah, bahwa kita tidak menemukan orang yang paling rakus dalam makan, paling pengecut ketika berperang dibandingkan para sahabat Muhammad. Terdengar oleh seorang sahabat ini mengatakan, kadzabta, dusta engkau, walakinnaka munafik, engkau seorang munafik. Aku akan kabarkan ini kepada Nabi. Kemudian dia mempercepat langkahnya, kudanya, mau mengabarkan kepada Nabi. Nabi sudah tahu dari wahyu. Kemudian orang itu datang minta maaf kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, kami tidak bermaksud, hati kami tidak seperti itu, ini mah hanya bermain-main saja, ngobrol, bercanda. Maka Nabi mengatakan, abillahi wa ayatihi kuntum tastahzi'un. Ini firman Allah, apakah kalian bercanda, bermain-main dengan ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala? Padahal yang dibicarakan apa? Sahabat Nabi, tapi dianggap menghina ayat. Kenapa? Karena dalam Quran sahabat itu dipuji, sedangkan orang ini menghina sahabat gitu. Kemudian Allah berfirman, la ta'tadiru, jangan minta maaf, qad kafartum ba'da imanikum, kalian sudah kafir setelah kalian beriman. Lihat Pak, jadi nggak mesti segalanya harus dengan keyakinan. Ada ucapan-ucapan yang bisa membatalkan keislaman, ada perbuatan-perbuatan yang bisa membatalkan keislaman walaupun tidak diiringi dengan keyakinan. Ini yang harus dipahami. Nah, yang selalu mengaitkan dengan keyakinan mesti keyakinannya seperti itu Mu'tazilah itu. Itu Mu'tazilah seperti itu. Makanya bagi orang-orang Mu'tazilah itu, para penyembah kubur masih tetap dianggap muslim, penyembah Nyi Roro Kidul masih tetap dianggap muslim. Nah, ini dulu sampai ada orang artis pindah agama, ulah dikafirkeun cenah. Nunggu dulu fatwa ulama, nanya di Islam asup Kristen, nungguan fatwa untuk dikafirkan. Ini Mu'tazilah tingkat parah ini, yang seperti ini parah sekali. Seorang artis, jadi dia sengaja masuk Kristen. Ada orang yang konon katanya belajar manhaj salaf, bilang, oh jangan dulu dikafirkan, kita tunggu dulu fatwa ulama. Allahu Akbar, sudah jelas-jelas kok pindah agama, jangan dikafirkan. Bagaimana ini kata Syekh Utsaimin itu yang mengotori manhaj salaf itu akidah Murji'ah dan Khawarij itu. Karena dua kelompok ini untuk zaman sekarang, mereka itu bertopeng manhaj salaf sampai sekarang gitu, di zaman sekarang itu. Mengaku-ngaku salafi, ahlu sunnah, tapi akidahnya Murji'ah, akidahnya Khawarij gitu. Nah, ini harus hati-hati kita ya. Nah, kemudian apalagi nih, wa tafawut darajatihi. Hadis ini menunjukkan bahwa iman itu bertingkat-tingkat, min syakhsin ila akhar, antara satu orang dengan orang yang lain keimanannya berbeda-beda. Iman saya dengan iman bapak, iman ibu-ibu di sini beda. Siapa yang paling tinggi derajatnya hanya Allah yang paling tahu. Allah mengatakan, fala tuzakku anfusakum, jangan kamu menganggap dirimu suci, wa a'lamu bimanittaqo, karena dia lebih tahu siapa yang paling bertakwa di antara kalian. Nah, iman dan takwa inilah syarat untuk menjadi wali. Wali Allah itu alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa. Nah, kalau bapak beriman dan bertakwa, berarti bapak teh wali gitu. Abdi wali murid gitu ya. Dia wali. Nah,
Karena iman bertingkat-tingkat, maka kewalian seseorang di sisi Allah pun tidak sama. Gitu. Jadi wali itu bukan bisa ngapung di awang-awang, napak sancang di luhureun cai, mancala putra mancala putri, bukan begitu. Nah, selama ini kita dijejali dengan konsep wali yang penuh dengan mistik melalui tayangan-tayangan di TVRI. Pasti narongton kabeh di dia ge. Nu seangkatan pasti narongton. Anu Gen Z mah teu apal sih kana. Ya. Jadi wali itu hanya 9 dan bisa mendatangkan keanehan-keanehan sebagai karomah. Karomah bagian dari kewalian dan kita wajib beriman karomah para wali itu ada. Gitu ya. Tetapi ingat, wali itu bukan orang-orang seperti itu, hanya khusus 9 orang kemudian bisa ngapung dan semacamnya. Kata Imam Syafi'i, kalau ingin mengukur kewalian seseorang, lihat amal dan akidahnya sesuai Quran Sunnah atau tidak gitu. Itu wali. Siapa mereka? Kata Allah, alladzina amanu wa kanu yattaqun, orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa itu wali Allah itu. Cuma iman itu kan beda-beda tingkatannya, maka kewaliannya pun berbeda-beda di sisi Allah. Dan karomah itu tidak mesti hal-hal yang aneh. Bahkan karomah yang paling utama kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah apa? Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk melakukan ketaatan, itu karomah itu. Itu karomah yang paling besar. Gitu. Kemudian yang berikutnya, poin yang keempat, hadis ini menjadi dalil bahwa syafaat itu ada. Bahwa syafaat itu ada. Kok bisa tadi keluar dari neraka itu dengan syafaat? Kita dulu sudah belajar konsep syafaat ya. Ada syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad saja, ada syafaat yang bagi seluruh nabi, bagi orang-orang beriman gitu, dan malaikat. Apa? Keluarnya orang dalam neraka, dari neraka gitu ya. Jadi mengeluarkan orang dari neraka itu syafaat yang diberikan oleh para nabi seluruhnya, malaikat dan orang-orang beriman. Kalau lupa konsep syafaat bisa di murojaah lagi. Syafaat itu apa artinya? Permohonan agar Allah menghapus apa dosa. Itu syafaat. Tetapi melalui perantara. Perantaranya di sini adalah para nabi, malaikat dan orang-orang yang beriman. Nanti ada yang disebut dengan syafaat uzma ketika di padang mahsyar. Ada syafaat untuk masuk ke dalam surga, syafaat menaikkan derajat di surga, syafaat khusus untuk orang kafir yaitu untuk Abu Thalib saja. Nah, ini semua hanya milik Nabi Muhammad SAW. Ada syafaat yang dimiliki seluruh nabi, yaitu mengeluarkan orang dari dalam neraka. Cuma tentu syafaat itu dua syaratnya kan. Yang pertama izin Allah bagi orang yang memberi syafaat, yang kedua ridho Allah bagi mereka yang memperoleh syafaat. Itu syaratnya. Dan Nabi mengatakan kepada Abu Hurairah bahwa orang yang paling bahagia dengan syafaatku pada hari kiamat adalah yang mengatakan la ilaha illallah ikhlas dari dalam hatinya. Artinya tidak dicampuri kesyirikan. Matak nusok datang keneh kadukun, percaya keneh ka Batu Ali, nyembah keneh ka Nyi Roro Kidul, sujud kepada benda, tidak akan mendapatkan syafaat Nabi. Dan syafaat Nabi ini hak, ada bagian dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang diingkari oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Khawarij Mu'tazilah nggak yakin dengan syafaat. Ya, apalagi Khawarij. Karena bagi mereka kalau sudah masuk neraka sudah mual keluar deui. Seneng-seneng. Makanya mereka itu banyak menolak dalil sebetulnya kan.
Bahkan dalam muslim ada orang yang paling terakhir keluar dari surga, keluar dari neraka, paling terakhir masuk ke dalam surga, itu ada. Nah, ditolak oleh Khawarij dan Mu'tazilah. Karena bagi mereka sekali masuk neraka sudah gitu, tidak keluar lagi. Jadi siga kafir hari itu mah atunya. Naon bedana tuh jeung orang-orang kafirnya tadi, karena orang Khawarij mengkafirkan pelaku dosa besar dan Mu'tazilah menganggap pelaku dosa besar itu jelas statusnya gitu. Kafir lain, mukmin bukan gitu. Nah, makanya di sini ini adalah dalil syafaat, wahiyya la takun, dan syafaat itu tidak akan diberikan illa liman yardallahu anhu, kecuali oleh mereka yang diridhoi oleh Allah, min ba'di idzni, dan setelah Allah mengizinkan. Jadi syafaat itu hakikatnya milik Allah. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali Allah. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biidzni. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali setelah Allah mengizinkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa kam min malakin fis samawati la tughni syafa'atuhum syai'an. Berapa banyak malaikat di langit yang tidak bermanfaat sedikit pun syafaatnya, illa min ba'di an ya'dzanallah, kecuali setelah Allah mengizinkan, liman yasha'u wa yarda, bagi mereka yang dikehendaki dan diridhoi. Dan terakhir, hadis ini menjadi dalil sa'atu rahmati rabbil alamin, luasnya rahmat Rabbul alamin bi ibadihil mu'minin, kepada hamba-hambanya yang beriman. Bahwa hamba yang beriman itu sekecil apapun imannya pasti akan masuk ke dalam surga. Tapi jangan jadi dalil lamun kitu mah rek maksiat weh cenah kitu. Selama meyakini maksiat itu dosa, moal kekal di dalam neraka nyapek bae. Ngan di dalam neraka teh sadintena sabaraha ribu tahun gitu gitu. Ari abi mah hoyong langsung lebet ke mana? Ka surga, tanpa hisab, tanpa azab. Gitu. Bisi rek nangtang neraka siga orang Yahudi yang mengatakan lan tamassanan naru illa ayyaman ma'dudah. Bahwa kami tidak akan masuk ke dalam neraka kecuali beberapa hari saja. Si pedul Zionis medak gitu. Ada pertanyaan tidak? Silakan. Ya, enggak. Iya, loket Pak, loket pisan. Iya. Khawarij itu Pak, mayoritas ulama menganggapnya masih Islam. Ada sebagian ulama, sedikit ulama yang mengkafirkan Khawarij berdasarkan hadis Nabi bahwa mereka itu melesat keluar dari agama sebagaimana melesat keluarnya anak panah dari busurnya. Nah, berdasarkan hadis itu sebagian ulama mengkafirkan Khawarij. Tetapi ulama kebanyakan tidak mengkafirkan. Karena faktanya Abdullah bin Abbas pernah sholat di belakang mereka. Ketika mereka sholat, Abdullah bin Abbas bermakmum. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Abbas tidak mengkafirkan orang-orang Khawarij. Kalau Abdullah bin Abbas memandang Khawarij kafir, tentu tidak akan sholat di belakang Khawarij, gitu ya. Nah, jadi Khawarij itu wallahu alam, mereka itu adalah orang-orang Islam yang pemahamannya menyimpang. Itu pemahamannya menyimpang. Mereka mengkafirkan kaum muslimin itu kan dengan takwil, menggunakan ayat Quran tetapi salah di dalam menafsirkan. Ketika mereka mengkafirkan Ali bin Abi Thalib, mereka kan berdalil. Mereka berdalil dengan firman Allah Ta'ala, inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Dan mereka memandang Ali dan sahabat yang lain telah berhukum dengan selain hukum Allah ketika melakukan perdamaian dalam perang apa? Siffin antara Ali dengan Muawiyah. Muawiyah ketika itu hampir kalah, kemudian mengangkat Al-Quran, minta perdamaian gitu. Nah, jadi Khawarij itu muslim yang salah di dalam, yang menyimpang karena salah di dalam menafsirkan Al-Quran.
Makanya orang-orang Khawarij zaman sekarang seperti orang NII, orang ISIS gitu kan, mereka juga menggunakan Quran Sunnah, tetapi pemahaman mereka salah di dalam memahami Al-Quran dan Sunnah itu. Nah ini permasalahannya gitu. Semua juga kembali kepada Quran dan Sunnah, tetapi mereka menafsirkan Quran Sunnah itu hanya sesuai dengan hawa nafsunya yang mendukung pemikirannya, ideologinya, kelompoknya, seperti itu. LDII pun kan sama kan, mereka menggunakan Quran, menggunakan Sunnah, tetapi keyakinannya Khawarij, NII seperti itu gitu. Wallahu a'lam bishawab. Iya, Muslim, kecuali Mu'tazilah yang ekstrim, seperti Mu'tazilah yang menafikan adanya takdir misalnya, menafikan ilmu Allah yang disebut dengan Qadariyah itu. Nah, jadi ada yang disebut Murji'ah gulat, ada Mu'tazilah gulat. Nah, yang gulat ini yang ekstrim itu kafir. Karena menafikan rukun iman. Iman kepada takdir itu kan rukun. Masa dihilangkan? Nah, yang menafikan ilmu Allah, menafikan takdir itu oleh para ulama dikafirkan. Siapa yang pertama? Itu pemikiran Jaham bin Safwan. Makanya Jaham bin Safwan itu dikafirkan oleh para ulama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya. Mengapa? Salam. Iya. 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 Kalau dia masih meyakini bahwa seharusnya pembagiannya itu sesuai syariat Islam, tapi dia menahan, itu tidak masuk ke sana. Yang membuat dia kafir itu kalau dia menganggap pembagian waris dibagi rata itu halal. Nah itu yang bisa membuat orang kafir. Kalau menahan itu hanya sebatas zalim saja. Iya, karena kan itu anjuran. Di satu sisi itu anjuran, dan yang kedua, kalau misalnya warisnya itu berupa tanah misalnya, kan tidak semudah itu untuk segera dibagikan. Paling dibagikan secara pembagian petak saja. Kalau rumah untuk dijual kan tidak semudah itu menjual rumah gitu. Nah, jadi tentu menyegerakan itu dalam artian sesuai dengan kondisi harta warisnya. Tidak semua harta waris itu bisa ketika itu juga langsung dibagikan, kan seperti itu. Jadi banyak faktor lah untuk hal seperti itu. Jadi itu hanya sebatas anjuran. Cuma kalau misalnya kudu dibagi rata pokoknya nama, dan itu menganggapnya halal, itu bisa masuk ke dalam kategori seperti itu. Gitu. Karena dia sudah menganggap sesuatu yang haram dihalalkan. Tetapi ini untuk maksiat yang sifatnya mujma' alaih, ya, sifatnya qat'i. Tapi untuk hal-hal yang masih diperselisihkan tidak berlaku. Contoh misalnya alat musik. Ada orang yang menganggap haram, ada orang yang menganggap halal. Tak bisa kita mengkafirkan orang yang menghalalkan alat musik, tak bisa. Kenapa? Karena ini masih di dalam ranah ijtihadiyah. Dan itu faktanya banyak sekali bagaimana para ulama berdebat di dalam permasalahan ini. Di antaranya Al-Imam Syaukani misalnya menulis buku tidak ada ijma di dalam pengharaman alat musik. Selama tidak ada ijma, tidak ada dalil qat'i, berarti peluang untuk ijtihadnya sangat luas, terbuka, dan ijtihad itu bisa benar bisa salah. Nah, jadi yang dimaksud orang bisa kafir ketika menghalalkan maksiat itu adalah maksiat yang memang qat'i dan mujma' alaih. Itu keharamannya itu sesuatu yang sudah menjadi ijma. Seperti keharaman zina, ya. Nah, yang nulis disertasi dengan kesimpulan zina itu bisa halal,
itu kafir. Dulu kan pernah ada tuh S3 yang menulis disertasi itu. Dan akhirnya kan dia setelah digempur oleh MUI, digempur oleh ormas Islam kan menarik lagi itu, dibatalkan itu si tesisnya dibatalkan sama universitasnya. Bahaya itu, bahaya. Nanti orang akan berzina dengan hujah tesis doktor dia gitu. Makanya orang seperti ini kafir, tidak ada syubhat bagi orang seperti ini. Quran sudah jelas mengharamkan zina, hadis sudah jelas mengharamkan zina. Kemudian dioprek-oprek sampai berkesimpulan seperti itu. Yang nungujina sigana beki bodoh, leuwih bodoh nungujina. Kita bagaimana mengujinya kok tesis seperti itu bisa diloloskan gitu. Ngeri kan ya. Tapi ketika dia ditanya kalau anaknya sendiri yang diperlakukan seperti itu, tetap gak mau. Kayak orang-orang Syiah, mereka menghalalkan mut'ah. Tapi kalau istri dan anaknya sendiri dimut'ah, orang gak mau itu. Gak mau, marah-marah. Kan gitu. Tuh siapa yang mantan istrinya Kang Jalal tuh, si Emilia ya? Dia menulis hadis-hadis tentang keutamaan mut'ah. Mut'ah sekali kedudukannya seperti Hasan, 2 kali seperti Husain, 3 kali seperti Fatimah, 4 kali seperti Ali. Ketika ditanya kalau begitu Anda dimut'ah dong. Oh enggak, kalau saya kan menjaga ifah. Kan ngaco. Di satu sisi mengatakan keutamaan mut'ah, di satu sisi menjaga ifah. Berarti kebalikan dari ifah itu apa? Sifah. Sifah itu apa? Zina itu. Jadi mulutnya ngomong seperti itu, tapi nuraninya tetap menyadari bahwa itu zina. Zina yang sengaja dilegalkan atas nama agama, berkedok agama. Nyecek saya oke Pak, kalau orang sudah berkedok agama sok aman gerasa. Zaman ayeuna mah. Bapak Ibu mencari popularitas, mencari ketenaran, mencari follower, kedok agama we aman. Atong boroning nu kitu. Pedofil oge berkedok agama mah aman. Teka panggih kecuali santrina lapor karek. Tapi kenapa selalu memilihnya topeng agamanya seperti itu? Karena orang percaya. Orang Indonesia itu apa istilahnya itu Pak? Religius. Jadi memandang kalau ahli agama itu wah suci lah gitu, bersih, percaya we 100%. Padahal banyak nu bobrok di belakang nama menjual agama. Makanya di antara ciri fitnah akhir zaman itu apa? Kata Nabi, badiru bil a'mal, kata Nabi, segeralah kalian untuk beramal baik sebelum datangnya fitnah seperti potongan malam yang sangat gelap, di mana seseorang mukmin di pagi hari, kafir di sore hari, mukmin di sore hari, kafir di pagi hari. Mereka menjual agamanya dengan dunia yang sangat apa? Sedikit. Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya, menjual agama dengan sesuatu yang sedikit. Nah, itu zaman sekarang itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan dari jamaah dan menulis baik. Assalamualaikum ya Ustaz, izin bertanya. Saya memiliki seorang ibu. Ya qadarullah, ibu saya itu kalau sedang sholat, biasa itu kalau sujud itu kadang jidat dan hidungnya itu tidak rapat, jadi ngegantung seperti ini. Oh, tidak ditempel ke ini. Terkadang juga jidat dan hidung itu ditempelin ke punggung kanannya seperti ini. Iya. Apakah ini dibenarkan secara syariat? Sholatnya tidak sah. Iya, karena Nabi menyuruh kita untuk bersujud dengan 7 anggota sujud, yang kemudian oleh para ulama itu disebut rukun sujud itu apa? Yang pertama jidat, yang kedua hidung, yang ketiga kedua telapak tangan, lutut, dan ujung-ujung jari kaki yang mengarah ke kiblat. Walaupun menempelkan hidung masih ada khilaf di antara ulama, tapi untuk jidat ini sudah sepakat ulama itu
jidat itu nempel, walaupun nanti ada khilaf ketika si jidat itu terhalang oleh sesuatu yang nempel dengan badan kita seperti rambut. Nah, kalau Syafi'iyah menganggap kalau ada rambut saya yang menghalangi itu tidak sah sujudnya. Tapi kalau Hanabilah dan ulama yang lain seperti Imam Ibnu Qudamah dari Hanabilah mengatakan sah. Karena tidak mesti langsung ini, yang penting sujudnya ininya nempel kemana? Ke tempat sujud. Gitu ya, ke tempat sujud. Jadi tidak boleh, nggak boleh dihalangi dengan tangan, karena posisi tangan ketika sujud itu Nabi adalah di sini. Ya, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu, dan kemudian Nabi mengangkat ininya, ketiaknya sampai terlihat. Kalau sedang tidak berjamaah ya tentunya terlihat seperti ini. Jadi nggak boleh sujud di atas telapak tangan seperti ini, tidak sah, sholatnya tidak sah, gitu ya secara fikih. Nah, kalau dia tidak tahu, mudah-mudahan yang sudah lewat diampuni oleh Allah. Nah, sekarang harus diberitahu. Itulah pentingnya Pak belajar fikih. Kadang orang yang belajar manhaj salaf itu fokus di akidah terus, tetapi fikihnya tidak dipelajari. Padahal akidah itu harus diimplementasikan di dalam ibadah, dan ibadah-ibadah kita sehari-hari itu dikajinya di dalam apa? Di dalam fikih. Gitu ya. Ada lagi silahkan. Misalnya gerakan yang seperti budaya Sukuman, yang seperti itu, minta maaf sebelum sujud itu. Nah itu jadi gini, Islam tidak anti budaya, Islam tidak anti tradisi, tapi anti kemaksiatan dan kemusyrikan yang kadang berkedok tradisi gitu. Ketika ada tradisi dan budaya bertentangan dengan syariat, maka seorang muslim tentu syariat yang lebih didahulukan. Ya, jangan mentang-mentang ini kan sudah menjadi tradisi. Ya, kalau bertentangan dengan budaya bagaimana? Dulu kan Nabi Nabi diutus kepada orang-orang Arab, mereka sudah punya tradisi kan. Ada tradisi-tradisi yang kemudian berlanjut setelah Islam. Ada tradisi-tradisi yang memang oleh Islam dihilangkan karena bertentangan dengan syariat. Dan Islam bukan hanya diturunkan untuk orang Arab, untuk membersihkan tradisi Arab dari kemusyrikan, tapi untuk seluruh manusia. Artinya seluruh tradisi dimanapun kalau bertentangan dengan syariat Islam tidak boleh dilakukan. Nah, kadang kita mengalah kepada tradisi, antara disebut teilahar jeung batur, teu umum jeung batur gitu. Ya, kalau kita mengikuti kebanyakan orang, kata Allah, mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Gitu. Oleh sebab itu di dalam pernikahan boleh ada tradisi Sundanya, tradisi Jawanya, tapi buang hal-hal yang sekiranya bertentangan dengan syariat. Contoh menginjak telur. Itu kan tradisi menginjak telur. Tapi apa hukumnya dalam syariat? Telur diinjak, dibuang, boleh tidak? Enggak boleh. Itu kan mubazir. Ya, innal mubazirina kanu ikhwana syayatin. Beas diaur-aur gitu. Lamun keur hayam teu naon, da ieu mah diaur ka jelema. Kuduna ngawur beas ka jelema mah ulah samangkok, sakarung ewang. Oh, gitu. Nya sakarung ewang, nah eta bermanfaat. Tapi lamun diaur, dijejekan, aduh, itu menghinakan makanan. Nabi mah jangankan seperti itu. Sampai makanan yang kata beliau tidak enak tidak dikomentari oleh Nabi mah. Nabi hanya meninggalkan saja. Ah, itu enak parah Nabi mah. Nabi tidak memakannya. Nah, kalau sudah tidak dimakan, istrinya tahu Nabi tidak suka gitu ya. Mun urang makan bakso teh itu enak ieu, bari jeung beak samangkok gitu. Urang mah dipoyok tapi dilemok kan gitu. Nah, itu teh kupur nikmat begitu teh. Nah, kalau Nabi nggak suka, nggak komentar. Nabi tidak memakannya, istrinya ngerti, gitu ya. Kalau Nabi makan, berarti Nabi suka, gitu. Jadi itu. Jadi sebetulnya banyak tradisi-tradisi dalam kehidupan kita sehari-hari atau dalam pernikahan, gitu ya. Dalam apalah
yang memang bertentangan dengan Islam. Nah, yang dibersihkan itu yang bertentangannya saja. Kalau tradisinya tidak bertentangan dengan Islam ya silahkan saja. Karena hukum asal tradisi budaya apa? Mubah. Ya, hukum asalnya kan mubah. Karena itu urusan duniawi. Baru haram kalau sudah ada dalilnya gitu. Beda dengan ibadah, hukum asal ibadah apa? Haram sampai ada dalil yang memerintahkan. Kalau sesuatu itu diragukan kesunahannya, lebih baik ditinggalkan kan gitu daripada kita terjerumus ke dalam bid'ah gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Tingkat keharamannya gimana kalau misalnya penghormatan Kalau itu adalah hal-hal yang khusus untuk Allah saja, tentu tingkat keharamannya tinggi, gitu. Iya, kalau itu kan nanti tergantung orang itu ngerti atau nggak ngerti kan. Itu mah nanti ada yang disebut dengan mawani takfir. Hal-hal ada orang yang melakukan kekafiran, tapi bisa tidak dikafirkan karena beberapa alasan. Misalnya orang yang memang betul-betul belum mendapatkan informasi tentang hal itu misalnya tidak boleh dikafirkan. Atau misalnya orang yang diancam, kalau kamu tidak lempar Quran ke dalam tong sampah, aku bunuh kamu. Dia terancam jiwanya. Nah, orang seperti itu walaupun dia melemparkan Quran ke dalam tong sampah tidak dikafirkan karena dia di bawah ancaman. Atau orang-orang yang mentakwil, misalnya mentakwil Ar-Rahman al-Asistawa, ditakwil Istawula dan semacamnya, yang seperti itu tidak dikafirkan karena mereka punya dalil tapi salah di dalam memahami dalil, dan kesalahannya itu bisa dipahami lah kenapa bisa salah seperti itu, bisa ditoleransi. Nah, itu yang disebut dengan mawani takfir, hal-hal yang menjadi penghalang di dalam pengkafiran gitu. Nah, ya sungkem seperti itu kan satu hal yang apakah sudah sampai belum kepada orang-orang itu bahwa itu tidak boleh. Kan bisa jadi selama ini mereka tidak paham, tidak mengerti gitu ya, atau bahkan mungkin ada sebagian ahli ilmu yang mengatakan boleh, berarti kan ada syubhat di situ gitu ya, ada syubhat gitu, ada informasi yang keliru yang mereka terima kayak gitu. Kecuali hal-hal yang memang tegas, misalnya sujud ka batu, sujud ka kuburan, itu mah kan sudah jelas zina haram, khobar haram, dihalalkan, nah itu sudah jelas yang seperti itu. Tapi kalau ada orang-orang yang tinggal di satu tempat yang memang tidak ada akses informasi, atau ada info tapi infonya keliru, nah itu harus betul-betul hati-hati di dalam menghukumi orang. Jangan sembarang. Sudah ini? Ya. Mungkin dari admin bisa mendeskripsikan terkait tadi sujud. Nanti dihadapkan ke kamera biar dilihatkan ke ibunya bagaimana cara sujud yang sahih, yang sesuai sunnah. Saya praktekkan mungkin. Ya, sebetulnya kan itu banyak sebetulnya di YouTube juga kalau kita mau belajar mah gitu ya. Hal-hal seperti itu mah. Cuma kalau antum mau bikin nanti video sujud, silakan antum bikin, kirim sama itu. Gitu. Sekarang lagi nonton, boleh kalau antum mau. Iya, tadi yang salah tuh dia dulu gini. Iya. Gini. Ya. Terhalang ininya, jidat dengan itunya terhalang dengan hidungnya. Jadi tadi juga suka ngegantung antar hidung dan hidung. Jadi tidak rapat. Itu ada alasan apakah jidatnya sakit, hidungnya sakit atau normal. Berarti tergantung kondisinya kalau mungkin. Iya, kalau misalnya jidatnya sedang sakit ya bisa jadi kan. Kalau ditempel sakit gitu nggak bisa nempel, mungkin dia bisa dengan jidat yang mananya gitu. Tapi kalau dalam kondisi normal maka jidat itu harus nempel, hidung itu nempel, karena itu rukun sujud seperti itu. Jadi deskripsi yang sahih seperti ya, silakan antum sujud. Nah gitu, si telapak tangan itu dirapatkan. Jadi si jari-jari tangan dirapatkan menghadap ke kiblat, sejajar dengan telinga atau sejajar dengan bahu. Nah seperti itu. Kemudian diangkat ininya, tangannya sampai ketiaknya kelihatan. Nabi itu dalam hadis sampai
ketiaknya terlihat berwarna putih, kata para sahabat itu. Kenapa ketiak Nabi berwarna putih? Di kurun wae Nabi mah. Lamun urang mah siga nanti berwarna hitam beda deui gitu. Tapi ini dalam kondisi kalau kita sholat sendirian. Kalau banyakan seperti sedang berjamaah, jangan memaksakan ke Allah. Gitu ya. Jadi seperti ini. Iya. Ada lagi? Silakan. Sudah selesai? Ah, sudah saja tuh kalau begitu mah ya. Bangga Bu. Iya, Ahmadiyah itu bukan muslim, kafir. Ahmadiyah itu kafir. Kenapa? Karena Ahmadiyah punya keyakinan ada nabi setelah Nabi Muhammad. Kan dalam Quran makana Muhammadun rijala apa? Makana Muhammadun aba ahadin apa ayatnya itu? Di dalam Quran, aduh, hilap deui. Tidaklah Muhammad itu ayah salah seorang di antara kalian, walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin, kan gitu. Makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, kalau makana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khatamun nabiyyin. Akan tetapi beliau adalah utusan Allah dan penutup para nabi. Makanya Nabi mengatakan ana khotamul anbiya, aku ini adalah penutup para nabi, la nabiyya ba'di, tidak ada nabi setelahku. Orang-orang Ahmadiyah mengatakan khotam di sini cincin, bukan penutup. Jadi aku ada Muhammad itu cincin para nabi. Tapi mereka lupa, Nabi mengatakan la nabiyya ba'di, kata Nabi, tidak ada nabi setelahku. Nah, kemudian Ahmadiyah menganggap Mirza Ghulam Ahmad itu adalah nabi setelah Nabi Muhammad, maka gugur keislaman mereka. Dan secara politik Ahmadiyah itu ciptaan bentukan penjajah Inggris di India. Jadi Mirza Ghulam Ahmad itu budak penjajah sebetulnya, proksi penjajah gitu. Makanya mereka mengharuskan tunduk kepada Ratu Inggris, karena ketika itu India sedang dijajah oleh Inggris. Bahkan kan kemerdekaan India itu hadiah, negara persemakmuran namanya itu, seperti Malaysia. Kalau kita kan berjuang, kita itu merebut kemerdekaan. Malaysia, India itu diberi, Hong Kong itu kan diberi oleh Inggris kemerdekaannya. Nah, makanya mereka punya satu kitab, namanya kitab Tazkirah. Di dalam Tazkirah itu ada perintah taat kepada Ratu Inggris, Ratu Elizabeth. Gitu. Jadi memang kaki tangan Inggris Mirza Ghulam Ahmad itu. Dan dia mati di dalam WC setelah bermubahalah dengan seorang ulama Pakistan, ulama India. Mati setelah 3 bulan kalau tidak salah melakukan mubahalah, dan si ulama itu masih hidup sampai 9 tahun setelahnya. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Nah, para pengikutnya pun di bejaan teh Pak, susah. Jadi sekali lagi bahwa Ahmadiyah itu kafir. Bukan apa? Bukan muslim. Karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad, itu satu hal yang mujma' alaih dan qat'i, ayatnya di dalam Al-Qur'an, di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bishawab. Ustaz, berarti kalau Masjid Ahmadiyah salat di dalamnya itu dihukumi seperti gereja juga atau bagaimana? Wallahu a'lam bishawab ya. Tempatnya yang pasti, karena mereka itu kafir, ya mungkin masjidnya pun tidak sama dengan masjid yang dibangun oleh orang-orang beriman, seperti Masjid Diror yang dibangun oleh orang-orang munafik, di mana Allah melarang Nabi Muhammad sholat di dalamnya. Gitu ya, wallahu a'lam bishawab. Ada lagi pertanyaannya? Sudah ya, Pas Palinter dah. Kalau Syiah sama, Syiah Zaid, Syiah yang sekarang ada itu kafir.
Iya. Sama. Akidahnya kan takfiri juga. Jadi Ahmadiyah, Syiah, mereka mengkafirkan orang-orang di luar mereka. Gitu, sama-sama berbahaya. Jadi kita itu bagi Ahmadiyah kafir, sama. Karena kita tidak beriman kepada Nabi Mirza Ghulam Ahmad itu, maka kita pun dikafirkan. Gitu. Tapi tingkatnya tidak seperti LDII, NII. Kalau LDII kan masih Islam gitu. Kalau Ahmadiyah sudah ada keyakinan yang betul-betul menyimpang, yaitu tadi meyakini ada Nabi setelah Nabi Muhammad. Nah, kalau orang Syiah kenapa kafir? Karena mereka mengkafirkan para sahabat Nabi. Jadi mereka yang mengkafirkan para sahabat Nabi itu ya kafir. Gitu ya. Dan ini keyakinan Ahlussunnah sejak dulu. Wallahu a'lam bishawab. Cukup ya? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.